Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar 1.125 juta rupiah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu kajian Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang saya cintai karena Allah, sebelum kita membahas pembahasan pada hari ini, maka saya ingin ibu-ibu mengingat kembali ya PR yang sudah saya berikan kemarin. Ada PR kan? Ada. Kok Ustazah ingat gitu ya? Allah ingatkan. Baik. PR-nya adalah tolong jawab bersama-sama dengan satu jawaban. Kita sudah belajar bahwa maksimal masa suci adalah nah, sebentar loading dulu gitu. Baik. Minimal haid adalah Masya Allah. Maksimal haid adalah Masya Allah. Maksimal nifas adalah Minimal nifas adalah mayoritas wanita mendapatkan haid adalah Masya Allah. Jangan bingung ya. Kenapa Mbak? Masih bingung? Oke, tidak apa-apa ya. Nanti kita belajar lagi. Siklus haid wanita adalah berbeda? Beda. Kan nggak bingung siklus ya. Baik. Alhamdulillah. Mayoritas sudah bisa menjawab atas izin Allah, dan masih ada 1-2 yang bingung, tidak apa-apa. Kan Imam Ahmad aja belajar masalah haid, perhaidan ini, pernifasan, peristihadoan, per yang keluar dari wanita itu berapa tahun ibu-ibu kemarin? 9 tahun lah, kita baru belajar sekali. Ya, Alhamdulillah. Baik, hari ini nasta'inu billah ibu-ibu, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan belajar tentang darah istihadah. Satu-satu ya, saya tuh udah bayangin istihadah. Apalagi tadi yang disebutkan Mu'ali, nifas, menopause, belum lagi ada jawilan dari panitia, keputihan gitu kan ya. Flek, berarti berapa tuh yang kita? 5, ya kan? Istihadah, nifas, menopause, flek, keputihan. Ya, wallahu taala alam, selesai atau tidak. Yang jelas kita satu-satu ya Bu Reni ya. Kalau bahasa Cuwuki alon-alon, yang penting kelakon. Ya, sepakat ya ibu-ibu ya. Baik, kalau saya sekiranya menjelaskannya terlalu cepat, tolong diingatkan. Ya, kemarin bab haid sudah mungkin semua kan? Insyaallah, alhamdulillah. Kapan terakhir bukunya dibuka? Tadi pagi? Tadi malam? Alhamdulillah, masih ada yang buka tadi malam. Saya kira di MPB ini gitu ya. Kenapa Bu? Oh, ingat mau ujian? Memang ada ujiannya ya? Saya bilang ada ujiannya. Oh, deg-degan Bu, tak kira memang saya bilang ada ujian ya. PR. Baiklah. Menurut Ibu dulunya Bu Guru kah? Bukan. Oh iya, saya kira kan biasanya kalau Bu Guru kan kayaknya ujian gitu ya. Baik, ya bismillah ya teman-teman. Kita akan belajar hari ini ya. Pertama adalah darah istihadah. Apa? Baik. Pertama yang perlu kita pelajari adalah apa itu definisi istihadah. Istihadah disebutkan oleh para ulama bahwa istihadah ini adalah darah yang keluar bukan pada hari-hari biasa wanita ini haid, dan bukan juga darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi
Darah istihadah itu darah yang keluarnya terus-menerus tanpa henti atau berhenti sebentar. 1 sampai 2 hari dalam sebulan. Tapi bukan pada masa-masa wanita ini haid. Itulah darah istihadah. Kemudian pengertian yang kedua, darah istihadah itu adalah darah penyakit. Maksudnya apa? Berarti kalau darah penyakit itu bukan darah sehat. Kalau darah sehat kan kita sudah sepakat apa itu darah sehat, darah yang biasanya keluar ya tiap bulan. Untuk kaum wanita disebut darah haid. Berarti darah istihadah ini bukan darah yang sehat. Kebalikannya adalah darah yang sakit. Ya. Baik, yang ketiga, darah istihadah adalah darah yang keluar dari urat di bawah rahim, bukan dari dalam rahimnya. Berarti kalau ada orang yang rahimnya diangkat, ada nggak wanita yang rahimnya diangkat? Ada. Kemudian keluar darah, maka darah tersebut kata ulama fikih bukan dinamakan dengan darah haid, melainkan darah istihadah. Sampun? Baik. Yang keempat, definisi dari darah istihadah. Darah istihadah ini biasanya darah yang keluar di atas usia maksimal haid atau di bawah usia minimal haid. Darah yang keluar biasanya ya di atas maksimal usia haid. Kemarin kita sudah menyepakati belum ya? Belum ya? Maksimal. Maksimal kurang lebih kata para ulama 55 tahun. Berarti kalau ada wanita yang masih keluar darah usia 60, 70, apalagi 80 tahun, maka itu disebut darah istihadah. Atau ada anak kecil, usia 5 tahun, 6 tahun dia keluar darah, maka itu bukan disebut darah haid, tapi darah istihadah. Ada berapa definisi ibu-ibu? 4. Diingat-ingat ya. Berarti kalau dia ada yang keluar, ini kaidah ini harus diingat-ingat. Kalau dia keluar darahnya di luar kebiasaan haid, padahal dia sebenarnya punya kebiasaan haid, itu paling mudah tuh. Berarti kalau di luar kebiasaan dia haid, berarti itu darah istihadah. Jadi wanita-wanita yang memiliki keteraturan dalam haid, tahu kebiasaannya berapa hari, itu akan lebih mudah untuk menentukan mana darah haid dan mana darah istihadah. Sampun? Sudah? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Innama dzalika irqun wa laysa bihaidah. Kata Rasulullah, darah istihadah itu adalah darah yang keluar dari urat atau pembuluh darah dan bukan merupakan darah haid. Jadi ada salah satu sahabiah yang ketika itu bertanya, yaitu Fatimah binti Hubaish, kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku itu keluar darah yang terus menerus keluar. Ya, maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kamu itu ya ketika darahnya tidak pernah berhenti, maka kata Rasulullah SAW, ambillah darah kebiasaan kamu ketika haid, ya ambillah masa-masa haidmu itu untuk masa haid, dan setelahnya berarti dihitung dengan istihadah. Dan istihadah itu adalah darah yang keluar dari urat pembuluh darah, bukan dari rahim. Ya, Masya Allah. Baik, ada berapa tadi? 4 ya? Oke, yang kelima, darah istihadah itu biasanya ditandai dengan warna yang merah segar, berbeda dengan haid. Kalau haid kemarin ibu-ibu masih ingat nggak darahnya warnanya apa sifatnya? Merah kehitam-hitaman. Ibu-ibu ketika haid diperhatikan darah yang keluar apa enggak? Iya, biasanya kan ada, bukan hitam pekat ya, bukan ya, marun kali ya. Nah, bahasanya apa? Marun. Nah, marun tuh biasanya itu adalah darah haid. Tapi kalau darah istihadah, darahnya merah segar. Ya. Yang keberapa? Yang keenam. Darah istihadah adalah darah yang keluar setelah batas maksimal nifas. Kemarin kita sudah sepakati, walaupun kita belum belajar tentang bab nifas, tapi kayaknya saya sudah spill sedikit. Maksimal wanita mendapatkan nifas berapa hari? 60 hari. Berarti kalau ada orang keluar dari dia melahirkan sampai
sampai 70 hari, maka di hari ke-61 sudah dihitung dengan istihadah. Baik. Sudah ya, berarti ada berapa itu? 6. Oke. Nah, kondisi wanita ketika istihadah itu berbeda-beda. Coba teman-teman kira-kira yang mana? Yang pertama, wanita tersebut memiliki jadwal kebiasaan haid yang teratur sebelum ia terkena istihadah. Jadi dia tuh kalau haidnya teratur, setiap bulan pasti datang gitu ya. Dia haidnya kalau haid selalu 8 hari, 9 hari, 7 hari, sudah tahu jadwalnya. Ya, itu yang pertama ya Bu. Maka dalam hal ini ketika dia punya kebiasaan haid ya, maka ketika darah keluar di luar kebiasaan haidnya, maka darah tersebut dihukumi dengan darah istihadah. Tapi kalau darah itu dia keluar di masa-masa haidnya, di hari-hari haidnya, karena haidnya teratur, maka darah tersebut dihukumi dengan darah haid. Contoh, ya biar lebih mudah ya Bu. Contoh, ada seorang wanita yang biasanya haid selalu 7 hari. Ya, 7 hari dia selalu haid, datang tiap bulan. Tapi tidak mesti sama tanggalnya. Ingat ya Bu, kadang tuh ada loh wanita yuk yang dieling-eling, yang diingat-ingat tuh tanggalnya. Oh saya tuh kalau haid itu selalu tanggal 3, enggak mesti. Ya, biasanya mundur malah. Maju apa mundur? Ada maju juga, saya baru tahu. Karena yang saya pahami, contoh misalnya nih Bu. Misal, ibu-ibu dapat haid bulan ini tanggal 20. Sebentar, tanggal 20. Misal, bulan kemarin tanggal 20. Tanggal 20 apa berarti? 20 Juli. Berarti Agustus ini yang haidnya teratur. Yang haidnya teratur. Agustus ini kira-kira dapat haid tanggal berapa? 18. Cuma mundur 2 hari. Subhanallah. Hah? Terus saya bilangnya mundur ya? Oh itu tuh maju toh? Oh maju mundur. Oh berarti maju. Oh ya oke, maju. Ya. Saya kok bilang mundur tuh maksudnya dari tanggal 20 terus mundur gitu ya. Oh maju. Oke, maju berarti ya. Kok cepat banget ya tanggal 18? Karena kalau saya biasanya 20 nanti dapat lagi tanggal 15 atau 16. Maju 5 hari. Oke. Berarti rata-rata berapa hari majunya? Beda-beda ya? Beda-beda. Oke. Nah, wanita-wanita yang dia haidnya teratur, berarti dia kalau datang haid lagi maju, gitu ya? Oke, entah itu majunya mau 5 hari atau 6 hari, dan itu pasti tanggalnya berbeda. Dan bisa jadi bulannya juga berbeda. Ya, datang di bulan kemarin di awal bulan, datang bulan ini di akhir bulan. Jadi sekali lagi bukan masalah tanggalnya, tetapi masalah datangnya, dia tanggal berapa, bulan berapa, ditulis di kalender. Jadi nanti ada maju 5 hari, 6 hari itu wajar. Begitu ya ibu-ibu ya. Baik, berarti ketika seorang wanita haid misalnya 7 hari, kemudian dia setelah itu tidak mendapatkan haid atau dia mendapatkan darah di luar kebiasaan haidnya, maka itu dihitung istihadah. Ini yang paling mudah. Yang pertama dalilnya adalah dalil yang dibawakan oleh Fatimah binti Abi Hubaish. Ketika beliau mengadu kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak suci, maka apakah aku harus meninggalkan salat? Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, engkau tetap mengerjakan salat. Itu hanyalah darah karena terputusnya urat. Apabila datang saat haidmu, maka tinggalkanlah salat. Dan bila telah berlalu hari-hari yang kau biasa haid, maka mandilah dan salatlah. Ini menunjukkan bahwa wanita normalnya, fitrahnya, haidnya teratur. Ya, jadi normalnya wanita itu haidnya apa Bu? Teratur. Baik, yang kedua. Yang kedua, wanita yang tidak memiliki kebiasaan haid yang tertentu atau tidak mengetahui jadwal haidnya sebelum dia istihadah. Baik, wanita yang dia tidak mengetahui atau tidak memiliki kebiasaan haid,
namun dia bisa membedakan darah. Yang kedua ini wanita yang dia haidnya nggak teratur tapi dia tahu ya antara darah haid dan darah istihadah. Ayo, wanita ini disebut wanita apa? Kemarin udah kita pelajari. Apa yang terakhir ya? Yo, apa namanya wanita apa? Oke, yang pertama mutahayyirah. Ya tadi yang kedua wanita yang dia tidak teratur mutahayyirah. Tapi dia tahu loh. Enggak, dia tahu membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Berarti disebutnya apa? Mu'tada itu yang teratur. Mumayyizah. Berarti yang kedua ini wanita ini adalah wanita yang mumayyizah. Kenapa? Karena dia paham ini darah haid, ini darah istihadah. Baik. Berarti dalam hal ini ya, kalau dia paham bahwa ini adalah darah haid dan ini adalah darah istihadah, maka dalam hal ini diberlakukan proses tamyiz atau proses membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Contoh, seorang wanita yang dia baru pertama kali melihat darah haidnya keluar terus-menerus. Ya, contoh, dia biasanya haidnya tidak teratur, kemudian datang haid terus-menerus. Nah, maka yang perlu dia ketahui adalah coba dilihat sifat darahnya. Kalau darahnya itu lebih mendekati kepada sifat darah haid, maka berlaku baginya hukum haid. Tetapi kalau yang keluar darahnya mendekati sifat darah istihadah, maka berlaku baginya hukum istihadah. Begitu ya ibu-ibu. Jadi kita sebagai seorang wanita juga perlu yang namanya jeli, mengamati ini darah yang keluar ini kira-kira darah haid apa darah istihadah. Bagaimana Ustazah kalau belum pernah keluar darah istihadah misalnya ya. Berarti kalau dia belum pernah keluar darah istihadah, balik lagi. Berarti dia ambil kebiasaan haidnya berapa. Kalau dia teratur. Kalau nggak teratur, nanti ada lagi. Ya, kalau dia sampai tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Yang ketiga adalah dia menyamakan dirinya dengan kebiasaan haid wanita yang ada di tempatnya atau karib kerabatnya. Ulangi lagi. Yang pertama, ibu-ibu kondisinya apa tadi? Wanita ini punya haid yang teratur. Maka menentukan darah istihadah dan darah haidnya bagaimana? Sholat kalau dia bukan di masa-masa haid. Kalau masa-masa haid berarti dia tidak sholat. Gampang toh? Yang kedua, dia tidak teratur tapi dia bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Berarti bagaimana solusinya? Tamyiz. Kalau sifat darah yang keluar lebih mendekati kepada haid, maka berlaku hukum baginya haid. Ya. Kalau sifat darah lebih mendekati istihadah, maka berlaku baginya hukum orang yang mustahadah. Mustahadah itu orang yang sedang istihadah, namanya mustahadah. Yang ketiga, wanita yang dia sudah haidnya nggak teratur, nggak tahu kapan jadwalnya, juga tidak bisa membedakan. Bingung. Ini wanita apa nih yang bingung? Yo Mbak, kebalik lagi. Mumayyiz itu yang bisa membedakan. Wanita yang bingung, mutahayyirah. Betul. Ini wanitanya jenisnya mutahayyirah. Bingung, ini nih darah haid, apa darah istihadah. Sudah nggak dapat jadwal teratur. Bingung lagi, ini darah haid atau darah istihadah. Maka kata Syekh Utsaimin, berlaku baginya hukum ya kebiasaan wanita-wanita yang ada di dekatnya. Contoh, dia tanya, kakaknya biasanya haidnya berapa hari? Adiknya biasanya haidnya berapa hari? Itu bisa menjadi patokan. Coba yang hadir di sini ada nggak yang kakak beradik, Cung? Ada nggak? Kakak beradik? Kakaknya mana? Oh, kakak nih. Nah, aslinya mana? Ayahnya Medan. Oh, pantes. Karena kalau bahasa Jawa, ini kakaknya nih, gitu kan udah kayak orang luar Jawa tuh. Ya kan? Berarti ada darah Medan memang. Ini kakaknya.
itu adiknya, tengah ibunya. Masya Allah. Kalau ada hadiah panitia kasih itu mereka. Ya, karena keluarga paling lengkap. Ya. Yang nggak ada ayahnya, alhamdulillah. Ya. Rahimahullah rahmatan wasi'an. Baik, mana kakak mana adek? Ini kakak, ini adek. Bener ya, kandung ya, alhamdulillah. Coba saya mau tanya, kebiasaan haidnya teratur? Kakaknya teratur, adiknya sama. Ya, oke. Kebiasaannya berapa kak? Oke, adek 8 deket-deketan, gitu kan ya? Alhamdulillah. Lihat, kakak adik biasanya haidnya, baik itu jadwalnya atau teratur atau tidak, itu biasanya mirip-mirip. Ya, di sini ada dokter kandungan enggak? Terima kasih Mbak jawabannya. Tapi mohon maaf, ini saya nggak bawa door prize atau hadiah. Ya, ada dokter kandungan di sini? Nggak ada juga. Baiklah. Ada. Mbak dokter kandungan? Ini kenapa saling tunjuk? Mana? Mbak tadi nunjuk beliau nunjuk jenengan. Bukan ya? Oh, ada. Saya kira jenengan kan dokter kandungan, jenengan gitu ya. Oke lah. Jadi coba ya teman-teman, kalau ketemu sama dokter kandungan, apakah memang kalau masalah jadwal haid itu teratur atau tidak, berapa harinya itu, apakah termasuk dari faktor genetik gitu loh? Bisa ya, begitu ya. Subhanallah, lihat. Berarti apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin lebih mendekati, gitu ya. Kalau ada wanitanya bingungan, mutahayyirah, dia bingung ini darah haid apa darah istihadah, dia juga nggak tahu jadwalnya, sudah tanya aja ke kakaknya, ke adiknya. Biasanya berapa hari kak? Gitu. Biasanya berapa hari dek? Pakai patokan itu, gitu ya. Jadi yang terdekat, dan yang terdekat adalah kakak atau adik atau karib kerabat. Ibu nyun sewu, ibu Temanggung kan? Berarti paham bahasa Jawa nggih? Ibu haidnya teratur. Masya Allah, Allahumma barik. Berapa hari biasanya haidnya? Masya Allah, lihat. 998. Masya Allah. Berarti kan sama ya. Teratur semua. Mendekati. Masya Allah. Begitu ya ibu-ibu ya. Ada nggak di sini ibu-ibu yang masih bingung? Ini darah haid apa darah istihadah? Daripada bingung-bingung, tanya aja kakaknya. Tanya ibunya. Tanya adiknya. Sudah. Pakai patokan mereka. Ya enak banget tuh gitu ya. Ya. Jadi kata Syekh Utsaimin begitu. Ya baik. Yang keempat adalah, tadi yang ketiga Pak, wanita yang mempunyai jadwal haid yang tidak teratur dan tidak mempunyai tanda atau pembeda secara tepat. Yang keempat, wanita yang lupa kebiasaan haidnya. Bedanya apa nih? Memiliki kebiasaan haid, tapi yang keempat, jika wanita tersebut dia memiliki kebiasaan haid tapi lupa kebiasaan haidnya. Sebenarnya dia punya kebiasaan haid tapi lupa berapanya, dan dia tidak mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Ini yang paling ngeri ya. Sudah dikasih sama Allah kemudahan tapi dia lupa. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Maka dalam kondisi ini hukumnya katanya sama dengan kondisi yang ketiga. Sama. Jadi melihat keadaan karib kerabat. Itu yang keberapa ibu-ibu? 4. Oke. Ini karena yang kelima ini beberapa pendapat para ulama, nanti saya khawatir teman-teman malah bingung. Kita ambil yang 4 aja ya. 4. Nah, setelah kita tahu bahwa darah istihadah adalah darah yang terus-menerus keluar atau dia keluar di luar batas-batas haid ketika kita haid, maka pertanyaan selanjutnya adalah perbedaan pendapat para ulama di antara 4 madhab masalah istihadah. Ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hambal, ada madhab Malikiyah atau madhabnya Imam Malik bin Anas, ada madhab Hanafiyah atau madhabnya Imam Abu Hanifah. Baik, yang pertama kita pilih madhabnya Syafi'i. Oke, kita semua kan rata-rata bermadhab Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i, ketika seorang wanita pertama terkena istihadah, ya, ketika seorang wanita dia terkena istihadah dan dia mendapatkan istihadah keluar darah yang deras, maka kata beliau disebut istihadah ketika darah tersebut yang pertama kata Imam Syafi'i keluarnya kurang dari 1 hari. Keluarnya kurang dari 1 hari itu istihadah. Kalau lebih dari 1 hari maka sudah dinamakan dengan darah haid. Karena darah haid itu kan 1 kali 24 jam.
Begitu pula ketika keluarnya sedikit. Ketika keluarnya sedikit, maka wanita ini dihukumi mendapatkan darah istihadah jika kurang dari 1 hari 1 malam. Nanti saya contohkan. Contohnya seperti apa? Sudah Bu? Contoh, misal. Ada wanita yang dia dalam 1 hari itu darahnya terputus-putus. Nah, contoh misalnya. Duhur keluar darah. Asar mampet. Sampai maghrib, isya keluar lagi. Ada nggak yang begitu? Ada? Sekalian ya saya contohkan. Maka hitungannya ibu-ibu, hitungannya kalau duhur dia keluar darah berarti dia nggak sholat. Nggak sholat. Sudah? Kalau asar dia mampet darahnya, tapi belum 1 kali 24 jam, maka dia tidak mandi tetapi istinja, cebok, berwudu, sholat. Sudah? Isya keluar lagi. Nah, asar maghrib kan nggak keluar. Berarti kalau darah itu berhenti, dia salat. Ya, dan itu hukumnya masih istihadah karena kan belum 1 kali 24 jam. Nggak perlu mandi. Nanti hitungan mandi kalau sudah 1 hari 1 malam. Tadi misalnya ada orang keluar haid jam 11, gitu ya Bu ya, 11 siang. Berarti duhur itu dia sudah terkena haid karena kan jam 11 sebelum duhur. Masih ingat enggak? Kalau ada wanita terkena haid jam 12 lebih 3 menit, dia terkena haid diqadha apa tidak salatnya? Tidak. Tapi kalau ada orang haid keluar darahnya jam 12 lebih 11 menit, maka dia nanti qadha atau tidak? Qadha. Ini jam 11. Saya gampangannya jam 11. Dia keluar darah. Nah, ketika duhur masih keluar darah, berarti dia salat apa enggak? Tidak. Ingat Bu, tidak salat. Dan diqadha apa mboten? Boten, karena belum masuk waktu. Ya, baik. Asar dia berhenti, nggak ada darah. Dilihat dia diteropong-teropong nggak ada gitu ya. Memang berhenti darahnya, nggak ada flek, nggak ada macam-macam, berhenti. Maka dalam hal ini dia nggak usah mandi dulu, tapi istinja, cebok, ya cebok dan berwudu. Lanjutkan salat asar. Maghrib nggak keluar darah, lanjutkan salat maghrib. Sudah? Isya keluar lagi. Berarti apa yang harus dilakukan? Berhenti. Kan keluar darah, ada darah. Sudah stop. Ya nggak sholat. Ya. Sampai nanti besok jam 11. Karena tadi keluarnya jam berapa sih? Jam 11. Sampai besok jam 11 dilihat. Apakah masih keluar darah atau sudah mampet? Ternyata jam 11 makin deras. Berarti dalam hal ini haid atau istihadah? Haid itu pinter. Sudah kan? Gampang toh ngitungnya? Nah, sudah gampang? Berarti yang kemarin yang dia tinggalkan duhur gitu ya, apalagi isya, itu nggak perlu diqadha karena dia sejatinya sedang haid. Sebaliknya, kalau jam 11, ibu-ibu jam 11 tank tuh jangan kemana-mana, ya deket toilet, ya lihat ada darah yang keluar nggak. Nah, kalau misalnya darahnya mampet, pet gitu ya, sudah nggak ada keluar sama sekali, berarti dia dihukumi mendapatkan istihadah. Gimana salat yang kemarin saya tinggalkan diqadha? Nah itu kata para ulama, termasuk kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena kita memakai madhabnya Imam Syafi'i. Tulis dulu sesuai dengan pemahaman teman-teman. Tulis. Iya. Oh, bingung kan? Dicontoh. Dibikin contoh. Kalau darah itu keluar sebelum 1 hari 1 malam, maka apa yang berlaku? Tulis sesuai dengan pemahamannya teman-teman semuanya. Mikir, alhamdulillah, daripada otak yang selama ini jarang mikir ya. Ya, tulis semuanya. Sudah ibu-ibu atau belum? Yo, belum. Kan mikir mikir dulu. Sampun nggih. Ini kita lagi bahas madhab Syafi'i ya. Kalau ada teman-teman yang beda pendapat, mungkin pakai madhab lain. Ya, oke, sampun nggih. Baik. Berarti tadi batas minimal haid berapa hari teman-teman? 1 kali 24 jam. Kalau keluar darahnya putus-putus, misalnya kurang dari 1 hari, maka dihitung. Nanti dalam 1 hari itu masih keluar darah enggak? Kalau keluar darah berarti haid. Kalau enggak keluar darah berarti dihitung dengan istihadah. Oke. Tadi mbaknya nanya, kalau misalnya pada masa-masa haid, ya, maka batasannya seperti apa? Kata Imam Syafi'i, sebagaimana kita tahu bahwa maksimal darah haid itu keluar berapa hari? 15. Ini ada yang maksimal, ada yang bilang 40 gitu ya.
15 ya Bu? Jenengan tadi bilang 40. Hah? Oh 7, oh iya. Maksimal 15 hari. Maka kalau kita mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, selagi darah itu masih dalam tenggang waktu, belum melebihi maksimal batas haid, maka masih dihitung haid. Gampang Mbak? Kan masih haid. Batasannya berapa dulu batasannya? Jenengan misal. Enggak yang jenengan mau tanyakan itu loh. Contoh. Sekarang selesai jam 11 nih. Oke, udah berapa hari? Udah 6 harian. Oke, baik. Punya kebiasaan apa mboten? Ya, Kebiasaannya berapa hari? maksimal 7 hari udah bersih. Maksimal 7 hari sudah bersih. Oke. Itu mungkin hari berikutnya keluar lagi ternyata. Maksimal 7 hari itu Mbak, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, maaf ya saya tambahkan. Orang punya kebiasaan haid itu kata para ulama kalau sudah 3 kali berturut-turut. Jadi kalau baru 1 kali haid belum mengerti kebiasaannya berapa. Kalau sudah 3 kali berturut-turut dia dapat haidnya sama kayak tadi misalnya ibu 9 hari, 8 hari, 3 kali berturut-turut haid dia dapatnya 9 hari, 8 hari, berarti ini sudah bisa disebut dengan kebiasaan. Tapi kalau baru 2 kali saya punya kebiasaan, belum disebut kebiasaan karena belum 3 kali. Jadi batasannya tuh 3 kali. Kalau jenengan berapa hari kebiasaannya itu sudah berlangsung berapa lama? 7 hari itu terus 7 hari nggak maju nggak mundur. Kadang 5, kadang 6. Berarti Maksimal bersih kalau 7 hari. maksimal 7. Oke, itu maksimal nggak pernah 8. Nggak pernah. Baik, jarang. Terus Ketika itu kan misalnya pas hari ke-6 gitu ya selesai. Pas zuhur gitu. Terus udah sholat nih asar maghrib bisa subuh keluar lagi dan gitu masuk darah haid atau enggak karena kan udah sholat. tapi kebiasaan jenengan tuh 7 hari ya. Itu 6 hari baru haid. Udah selesai haid. Maka ambil maksimal kebiasaan. Berarti Tetap haid. nanti itu sholatnya yang Ditinggalkan? Iya, enggak. Karena kan masih hitungannya haid. Ya, begitu Mbak? Oke. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, perlu diingat. Tolong diperhatikan. Ketika kita memutuskan apakah saya itu haid atau istihadah, maka putuskanlah dengan penuh keyakinan. Tidak boleh yang namanya ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu datangnya dari syaiton. Ya, paham ya kita teorinya ya. Tapi kalau pas kena, ini apa ya gitu ya. Itulah wanita. Ya. Begitu kan? Harus yakin. Dan Allah itu Maha tahu. Kalau memang kita yakinnya kita haid, berarti nggak boleh salat. Kalau memang kita yakinnya istihadah, berarti salat. Sudah. Gampang apa gampang? Gampang tapi kalau pas teorinya gampang. Kalau pas kenanya itu yang saya bingung gitu ya. Sudah Mbak? Cukup ya? Baik. Kemudian ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau, kalau ada wanita yang dia terus-menerus keluar darah. Nah, kata Imam Syafi'i, maka kapan dia disebut istihadah? Kalau tadi kan disebut istihadah kalau kurang dari 1 hari 1 malam. Tapi kalau lebih dari 1 hari 1 malam berarti dia mendapatkan darah haid. Ini kalau keluar terus-menerus darahnya, maka kapan wanita ini disebut haid, kapan wanita ini disebut istihadah? Kata Imam Syafi'i, wanita ini disebut haid selama dia masih dalam 15 hari. Hari ke-16 kalau darah masih keluar terus-menerus, maka di hari ke-16 itu dihitung sebagai darah istihadah. Jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Sampun nggih, gampang kan teorinya? Insyaallah. Baik. Kemudian ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapatnya Imam Hanabilah atau madhab Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, wanita yang istihadah itu ada yang sudah tahu kebiasaan haidnya, ada yang tidak tahu kebiasaan haidnya. Berarti ada 2 kondisi ya. Ada yang dia tahu kebiasaannya, ada yang tidak tahu. Maka kata Imam Ahmad, wanita yang tahu kebiasaan haidnya, maka menentukan hukum haidnya sesuai dengan kebiasaannya. Kayak tadi Mbak punya kebiasaan haid 7 hari, ya udah menentukannya 7 hari itu.
Karena kan kebiasaannya 7 hari. Meskipun dia bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah, tapi dia memakai kebiasaan haidnya karena dia tahu kebiasaannya berapa. Oke. Namun bagi wanita yang dia pemula dan belum tahu kebiasaan haidnya, dan dia bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah, maka diambil hukum pada warna darah yang membedakan antara darah istihadah dan darah haid. Berarti yang kedua adalah wanita yang dia belum tahu kebiasaannya berapa. Ya, kurang dari 3 kali berturut-turut, maka dia hendaklah mengetahui sifat mana darah istihadah dan mana darah haid, ya, dan ambil dari sifat darah yang keluar. Baik. Kemudian kata Imam Ahmad, apabila tidak tahu kebiasaan haidnya dan tidak bisa membedakan antara warna darah, mana darah haid, mana darah istihadah, kata Imam Ahmad, maka dia ambil untuk masa haidnya 1 hari 1 malam. Kemudian dia mandi janabah, setelah itu dia melaksanakan ibadah seperti wanita-wanita yang suci. Ya, hal ini dilakukan pada bulan pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan pada bulan yang keempat berpindah pada masa kebiasaan wanita haid, yaitu 6 hari dengan istihad wanita yang istihadah. Maksudnya gini, jadi kata Imam Ahmad, kalau si wanita ini dia tahu kebiasaannya, gampang kan ibu-ibu? Berarti ngikutin kebiasaan. Kalau dia tidak tahu kebiasaannya tapi dia bisa membedakan mana warna darah haid dan mana warna darah istihadah, berarti dia ambil dengan sifat darah tersebut. Yang ketiga, kata Imam Ahmad, kalau seandainya dia tidak punya kebiasaan, ya, dia pun tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah, maka Imam Ahmad mengatakan dihitung darah haid minimal kalau sudah 1 hari 1 malam. Ya, mirip-mirip dengan Imam Syafi'i. Sampun ibu-ibu? Baik. Pendapat Imam Malik. Ya, ini nggak apa-apa. Kita ketahui pendapat para imam madhab untuk kita lebih bijak ketika menghadapi wanita-wanita yang mungkin mengambil pendapat imam yang lain. Ya, apa pendapatnya Imam Malik bin Anas? Wanita yang istihadah apabila mengetahui bahwa yang keluar itu darah haid, dengan cara bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah, baik dari warnanya, baunya, kan bisa dibedakan. Warnanya beda, baunya beda, ya. Rasa sakit ketika keluar juga beda, ya Bu ya. Beda loh antara keluar darah haid dengan darah istihadah. Biasanya kalau darah haid sebelum keluar tuh apa Bu? Yang ibu-ibu rasakan? Nyeri, pegel-pegel, kadang marah-marah nggak karuan gitu ya. Emosinya nggak stabil, itu darah haid. Tapi kalau ibu-ibu tidak mengalami hal tersebut, tenang, nggak sakit, tiba-tiba keluar darah. Padahal itu bukan pada masa-masa haid, berarti itu darah istihadah. Jadi dilihat dari sebelum keluar darah juga bisa. Ya, baik dari baunya, aromanya, sama aja ya. Atau pada waktu keluar, sebelum keluar darah tersebut. Maka kata Imam Malik, pada masa itu dihukumi sebagai darah haid dengan syarat lebih dari batas minimal masa suci. Ayo, batas minimal. PR lagi nih. Masa suci berapa hari? Bingung lagi ibu. Pintar, 15 hari. Batas maksimal masa suci berapa hari? Pintar. Tulis lagi, yang lupa tulis. Batas minimal masa suci 15 hari. Batas maksimal masa suci tidak ada. Ya, minimal masa suci, bukan minimal masa haid. Ya, minimal masa suci. Maka kata Imam Malik bin Anas, wanita itu dihukumi sebagai wanita yang mendapatkan darah haid dengan syarat lebih dari batas minimal masa suci, yaitu 15 hari. Maksudnya gimana? Berarti kalau dia sudah 15 hari kan sudah dapat tuh minimal masa sucinya. Berarti hari ke-16 ketika dia suci, maka dia sudah haid. Tetapi kalau kurang dari batas minimal masa suci, misalnya ibu-ibu baru suci 10 hari. Sucinya baru 10 hari. Berarti dia sudah mendapatkan batas minimal apa belum? Belum. Maka ini kata Imam Malik dihukumi dengan darah istihadah. Jelas tanpa mboten? Coba ibu-ibu tulis. Ibu-ibu tulis, batas minimal masa suci kan 15 hari. Berarti kalau ibu-ibu dapat keluar darah baru 10 hari dari masa suci. Dari masa suci ya. Maka ini hitungannya darah haid apa darah istihadah?
pintar, istihadah karena belum melampaui batas minimal. Tapi kalau ibu-ibu sudah melampaui batas 15 hari, berarti kan sudah dapat batas minimal masa sucinya. Kemudian ibu-ibu dapat darah, ya, maka ini disebut dengan darah haid. Sudah jelas? Gampang hitungannya? Tulis sesuai dengan pemahaman ibu-ibu. Ya, tulis. Kaidahnya jelas kan? Kalau dia darah itu keluar sebelum minimal masa suci, maka hitungannya istihadah. Kalau darah itu keluar setelah minimal masa suci, maka hitungannya haid. Jadi kalau konsultasi haid itu kayak konsultasi psikolog kali ya. Dia harus per orang dan ditanyanya detail, nggak bisa kita menyamakan. Ya, sudah ibu-ibu? Sudah. Yang keempat terakhir. Madhab Hanafiyah atau pengikutnya Imam Abu Hanifah. Apa kata beliau? Oke, ini beda sendiri nih. Kalau tadi Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i kan masih mirip-mirip. Ya, batas minimal masih mirip toh? Imam Abu Hanifah beda sendiri. Apa kata beliau? Wanita yang istihadah itu terbagi menjadi 3 bagian. Ditulis saja nggak apa-apa. Mbok menawi nanti ibu-ibu Allah takdirkan tinggal di Imam Abu Hanifah itu di mana? Di Irak, ya, di Baghdad. Misal ibu-ibu sama suaminya belajar di sana contoh, maka ibu-ibu akan mendapati wanita di sana mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah. Baik, kata Imam Abu Hanifah, wanita yang pertama adalah wanita yang pertama kali haid. Dia pertama kali haid dan darahnya keluar terus menerus. Maka kata Abu Hanifah, masa haidnya dihitung 10 hari saja. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Dia haid tapi terus menerus keluar haidnya. Baru pertama kali haid nggak mampet-mampet darahnya. Maka kata Abu Hanifah hitungannya 10 hari aja. Kalau Imam Syafi'i berapa hari? 15 hari. Ya. Sudah? Yang kedua kata Imam Abu Hanifah, wanita yang sudah pernah haid dan tidak lupa waktu dan masanya. Jadi dia wanita ini sudah pernah mengalami masa haid dan dia juga ingat kapan waktu datang haid kembali. Dia tahu, ya, dan tidak lupa waktu dan masanya. Oke. Maka kata Imam Abu Hanifah, dikembalikan kepada kebiasaannya, dikembalikan kepada masa kebiasaannya karena dia sudah pernah mengalami masa haid. Ya, tadi mengalami masa haid berturut-turut, dia tahu kebiasaannya. Maka ini paling gampang juga. Ya, kalau dia kebiasaannya 9 hari, ya dikembalikan ke masa kebiasaannya. Yang ketiga, wanita yang sudah terbiasa haid, ada kebiasaannya tapi dia bingung. Ada nggak di antara kita yang begitu? Ada. Ya. Lupa waktu dan masa haidnya. Maka dalam hal ini Imam Abu Hanifah mengatakan ambil mayoritas wanita yang ada di tempatnya. Dia punya kebiasaan tapi bingung. Ini haid atau bukan, maka ambil kebiasaan wanita di tempat itu berapa. Oh, di Indonesia itu rata-rata kalau wanita haid 7-8 hari ya ambil pendapat itu. Dan kalau lebih dari 8 hari berarti hitungannya sudah istihadah. Sudah ibu-ibu? Baik, coba dicerna lagi ibu-ibu, pendapat mana yang paling simpel? Coba lihat 1, 2, 3, 4. Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Gampang toh hitungannya. Kalau kurang dari 1 hari maka hitungannya bukan darah haid. Kalau lebih dari 15 hari maka itu darah istihadah. Sampun? Baik. Cara bersuci wanita istihadah ini penting banget. Karena ada beberapa pendapat. Ya, ada yang mewajibkan mandi, ada yang hanya mencukupkan untuk berwudu. Baik, saya akan mengemukakan pendapat ulama. Yang pertama adalah yang mewajibkan untuk mandi, ya. Dan yang mewajibkan untuk mandi juga berbeda-beda pendapat, ibu-ibu. Silakan nanti ibu-ibu ambil pendapat yang mana. Ya. Yang pertama, ulama yang mengatakan cara bersuci bagi wanita istihadah adalah mandi dan mandinya 1 kali saja. Yaitu setelah mengetahui haidnya sudah berhenti, seperti tanda-tanda berhentinya berdasarkan kondisi wanita yang istihadah, maka dia selesai 1 kali saja, 1 kali. Berarti kalau sudah selesai haid, oh ya saya 8 hari ini haidnya, berarti sudah selesai kan? Terus mandi. Setelah itu ternyata keluar lagi darah di luar kebiasaannya, maka itu darahnya darah istihadah. Nah,
Di sini berarti mandinya 1 kali saja. Nah, pendapat siapa ini? Pendapatnya Imam Syafi'i, Malik, dan Abu Hanifah. Baik. Pendapat ini punya dalil, ya. Di antaranya adalah hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah binti Abi Hubais datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah perempuan penderita istihadah yang terus-menerus dan tidak pernah bersih. Apakah aku boleh meninggalkan salat?" Maka kata Rasulullah, tidak boleh. Rasulullah kemudian bersabda, "Innama dzalika irqun wa laysat bil haidha, fa idza aqbalatil haidha fad'is salat, fa idza adbarat faghsili anki dami wa salli." Jadi kata Rasulullah, "Wahai Fatimah binti Abi Hubais, karena kamu itu keluar darahnya terus-menerus, maka ambil waktu mayoritas wanita di tengah kalian tuh berapa haid mayoritas? Oh, mayoritasnya 7 hari. Maka ambil masa haidmu 7 hari. Ambil 7 hari itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, setelah 7 hari kamu mandi. Fagsili angkidam wasalli, dan kemudian salat." Ustazah, kapan mengetahui dia, kalau wanita yang terus-menerus keluar kayak Fatimah binti Abi Hubais, kapan dia mengetahui karena darahnya terus-menerus keluar untuk haid kembali? Maka tinggal dihitung aja. 1 bulan dikurangi 7 hari. Berarti berapa itu? 23 hari. Berarti dia siklus haidnya berapa? 7 hari. Haid dia. Kemudian suci 23 hari. Berarti di masa sucinya itu dihitung dengan darah istihadah. Kemudian nanti pada waktu datang haidnya lagi, kenapa Bu? Bulan yang untuk apa Bu? Bulan Islam yang dipakai. Untuk apa? Untuk hitungan darah itu. Masehi juga bisa kalau hitungan darah. Kan kalau 1 bulan itu kan 30 ada 31 hari. Oke. Kalau yang Hijriah kan ada 28 sampai 29. Berarti hitungannya berarti ambil, kalau berarti ini orang yang terus-menerus ya, terus-menerus haid, hitungannya ambil, sebenarnya kemana kita ambil yang Qamari, yang Hijriah. Masalahnya kita itu kadang nggak punya kalender Hijriah, ya kan? Rata-rata ibu-ibu di rumah kalendernya Hijriah atau Masehi? Masehi. Biasanya dihitung dengan kalender Masehi. Nah, maksud saya berarti 7 hari ambil 7 hari. Setelah itu, setelah 7 hari maka ambil masa suci. Masa sucinya berarti kalau dalam sebulan 28 kayak tadi ya, Qamari, berarti 28 dikurangi 7 hari. Baru nanti setelah 7 hari berarti darah itu adalah darah istihadah. Dan sama hukumnya orang yang istihadah dengan wanita yang suci. Tetap sholat, tetap puasa, boleh melayani suaminya, boleh tawaf mengelilingi Ka'bah, dan itu semuanya bagian dari hukum wanita istihadah. Baik, lanjut ya. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik ya. Dengan dalil yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Berarti yang pertama ini yang wajib mandinya 1 kali secara tidak langsung, berarti ketika dia akan sholat hanya diperbolehkan berwudu. Sudah? Karena kan dia mandinya cuma 1 kali. Ketika dia selesai haid dia mandi. Setelah dia istihadah maka tidak diwajibkan untuk mandi kembali, tapi dia berwudu. Yang kedua, wajib mandi setiap hendak sholat. Ada loh pendapat yang begitu. Ya. Dasarnya apa yang mengambil pendapat bahwa orang yang istihadah itu harus mandi? Maka dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah berdasarkan peristiwa yang dialami oleh Ummu Habibah binti Jahash. Namanya siapa? Ummu Habibah binti Jahash. Jadi ada wanita-wanita yang dulu pernah mengalami istihadah di zaman Rasulullah SAW. Yang pertama tadi siapa ibu-ibu? Fatimah binti Abi Hubais. Fatimah binti Abi Hubais ini beliau keturunan dari Quraisy atau keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ketika mengalami istihadah mengalami darah yang terus-menerus keluar. Maka beruntunglah ibu-ibu, bersyukurlah kepada Allah manakala ibu-ibu termasuk wanita yang tidak mendapatkan istihadah yang terus menerus ya, karena memang ada di zaman Rasulullah SAW, yaitu Fatimah binti Abi Hubais. Yang kedua adalah Ummu Habibah.
Ya, kita tahu kenapa Ummu Habibah ini, bagaimana beliau mendapatkan istihadah. Ummu Habibah binti Jahash, yaitu saudara iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo, ibu-ibu, Ummu Habibah ini berarti kakak adikan sama siapa? Siapa? Kan berarti iparnya Rasulullah. Berarti saudaranya Ummu Habibah ini istrinya Rasulullah. Siapa? Istrinya Rasulullah yang bapaknya namanya Jahash, Zainab. Masya Allah, Zainab binti Jahash. Berarti Ummu Habibah saudaranya Zainab binti Jahash. Beliau adalah saudaranya Zainab binti Jahash, istri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Jahash. Dan Ummu Habibah ini, Ummu Habibah binti Jahash ini adalah istrinya Abdurrahman bin Auf. Kalau Zainabnya kan istrinya Rasulullah. Zainab punya saudara kandung yaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah istrinya Abdurrahman bin Auf. Ya, tahu Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf adalah orang yang terkenal dermawan dan berwibawa. Ya, ketika beliau disodorkan harta oleh orang-orang Ansar, dipilihkan istri yang mana yang kamu inginkan, tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, mohon maaf, bukannya saya tidak mau menerima bantuan dari orang-orang Ansar, tapi saya pengen ditunjukkan mana pasar dan saya akan memulai bisnis kembali dari nol. Itulah Abdurrahman bin Auf, yang mana beliau akhirnya ketakutan ketika beliau Allah takdirkan menjadi orang yang kaya raya, dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang pertama kali masuk surga adalah bagian dari orang-orang miskin. Abdurrahman berdoa kepada Allah, ya Allah miskinkanlah saya, tapi nggak bisa miskin. Kenapa? Karena sodakohnya Abdurrahman bin Auf itu sodakoh yang nggak tanggung-tanggung, gitu ya. Masya Allah. Baik, Ummu Habibah binti Jahash adalah istrinya Abdurrahman bin Auf. Beliau mengalami istihadah selama 7 tahun. Dan beliau selalu mandi ketika hendak mengerjakan sholat. Jadi Ibunda Aisyah mengisahkan bahwa Ummu Habibah binti Jahash meminta fatwa kepada Rasulullah. Dan beliau berkata, sesungguhnya aku mengalami istihadah. Maka Rasulullah mengatakan, innama dzalika irqun faghsili thumma shalli. Kata Rasulullah, darah istihadah itu adalah darah penyakit, dan hendaklah kamu mandi dan sholatlah. Jadi ada memang. Ya. Jadi ibu-ibu nggak usah nyinyirin temen yang kalau pas istihadah dia mandi terus, ya, karena memang mungkin dia pendapatnya ambilnya begitu, ya. Dan nggak boleh juga nyinyirin teman kalau kita ambil pendapat yang kalau istihadah mandi habis mau sholat mandi jadi bersih tuh, ya. Sehari kalau kita mandinya 2 kali, kalau yang mengambil pendapat setiap kali sholat dia mandi, berarti dia mandinya sehari 5 kali. Masya Allah. Jadi ada. Maka ketika ada teman kita yang berpendapat seperti itu, jangan kita nyinyirin. Ya begitu pula ketika misalnya kita lihat teman kita yang mengambil pendapat kalau mau sholat hanya wudhu, maka nggak boleh kita nyinyirin. Sudah, setiap orang mengambil pendapatnya masing-masing. Dan ini masalah ijtihad fikih. Ya. Begitu pula saya masih ingat ya, waktu dulu saya ngajar di salah satu pondok pesantren di Yogyakarta, yang ngajar anak-anak SMA fikih waktu itu ya. Saya katakan bahwa di antara pendapat yang mengatakan orang yang keluar darah istihadah hanya diwajibkan untuk wudhu saja, maka ada salah satu santri yang Masya Allah beliau kritis ya, mengangkat tangan, Ustazah kalau saya boleh nggak ambil pendapat yang kalau mau sholat mandi? Ya boleh, silahkan, kalau tidak memberatkan ya, karena memang ada dalilnya dan ini hadisnya sahih. Ya, Masya Allah. Sampun. Baik, kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, wajib mandi 3 kali sehari semalam. Hah? Tapi kan lebih sedikit daripada yang kedua. 3 kali saja. Wajib mandi 3 kali sehari semalam. Kan gak banyak. Kalau tadi yang kedua kan 5 kali. Nah ini 3 kali. Pendapat ketiga, mewajibkan mandi bagi wanita istihadah sebanyak 3 kali sehari semalam, yaitu dengan cara, nah ini nih, Masya Allah bijak banget ya, fikih itu keren banget lah, Masya Allah. Dengan cara mengakhirkan duhur hingga mendekati waktu asar, lalu dia mandi. Ya, jadi caranya sholat duhurnya diakhirkan ambillah waktu asar jam 3 ya ibu-ibu. Dia sholat jam 3 kurang 15 atau jam 3 kurang 10 aja sudah masih dapat nggak? Masih kan belum masuk waktu asar. Dia mandi, sholat duhur, ya 4 rakaat. Baru adzan asar dia nggak bergerak dulu, masih di tempat. Baru setelah itu lanjut sholat
asar. Berarti berapa kali mandinya tadi? 1 dulu. Oke. Lalu ya, dia mandi yang kedua adalah mengakhirkan sholat maghrib hingga isya. Sholat maghrib diakhirkan sampai mendekati waktu isya, tapi belum masuk waktu isya. Ya. Isya sekarang jam berapa ibu-ibu? Jam 18.50. Berarti dia sholat maghrib 18.40 atau 18.45 boleh. Berarti sholatnya 5 menit. Ya. Untuk jaga-jaga aja. Hah? Oh, mandinya lama. Masya Allah. Baik. Oke. Ya, boleh. Berarti nanti sholat maghribnya diakhirkan mendekati waktu isya. Mandi yang keberapa itu? 2. Mandi yang ketiga adalah untuk melaksanakan sholat subuh. Sudah? Baik. Hadisnya adalah diambil dari peristiwa seorang sahabiah yang bernama Hamnah binti Jahsh. Hamnah binti Jahsh. Kakak adian lagi nih. Ingat tadi ibu-ibu? Tadi kan yang pertama siapa? Fatimah binti Abi Hubais. Yang kedua? Ummu Habibah binti Jahsh. Yang ketiga? Hamnah binti Jahsh. Berarti ini kakak adian. Dan memang wanita yang kena istihadah di zamannya Rasulullah ada lagi namanya Zainab binti Jahsh. Istrinya Rasulullah pernah kena istihadah. Berarti kita sudah tahu ya bahwa ternyata kakak adik itu alurnya hampir sama, genetik. Ya, betul. Yang ketiga, yang tadi wajib mandinya sehari berapa kali Bu Reni? 3 kali. Itu mengambil peristiwa dari peristiwanya Hamnah binti Jahsh. Ya, oke. Hamnah binti Jahsh, ya, beliau adalah anak perempuan dari Bani Asad bin Khuzaimah, ya, dan cucu perempuan dari Abdul Muthalib bin Hashim. Ya, ibunya bernama Umaymah. Masih keluarganya Rasulullah. Umaymah binti Abdul Muthalib. Berarti siapanya Rasulullah? Ibunya Hamnah siapanya Rasulullah? Siapanya? Ayo, Abdul Muthalib itu kakeknya Rasulullah. Kakeknya Rasulullah punya anak Abdullah dan Umaymah. Berarti masa sepupunya, budenya. Kok bingung lagi teman-teman? Abdul Muthalib punya anak namanya Umaymah dan Abdullah. Abdullah punya anak namanya Rasulullah. Umaymah punya anak namanya Hamnah. Yang sepupuan itu Rasulullah dan Hamnah. Tapi Rasulullah ke Umaymah itu adalah bude. Puyeng gak Mbak? Bingung? Enggak kan? Enggak bingung. Nah, beliau Hamnah binti Jahsh ini berarti masih kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengalami istihadah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku mengalami istihadah yang deras sekali. Bagaimana pendapat engkau?" Ya, maka apa jawaban Rasulullah SAW ketika Hamnah bertanya? Ya, maka Rasulullah mengatakan tajlisu ayyama aqra'iha, bahwa dia mengambil hari-hari sucinya, thumma tagtasil, kemudian mandi, wa tuakhirud dhuhra wa tuajjilul asra, dan ketika mandi diakhirkan waktu duhur mendekati waktu asar. Jadi asarnya diutamakan di awal waktu, duhurnya diakhirkan. Wa tagtasil wa tusalli, maka mandilah kemudian salatlah. Wa tuakhirul maghriba wa tuajjilul isya, maka diakhirkan waktu maghrib mendekati waktu isya, dan seterusnya mandi salat. Dan terakhir wa tagsilu wa tusallihima jami'an wa tagtasilu lil fajri, dan yang terakhir adalah kamu mandi untuk salat subuh. Ya, sampun nggih Mbak-mbak, ibu-ibu. Berarti untuk wanita istihadah itu ada 3 macam pendapat. Menurut ibu-ibu, mau ambil pendapat yang mana? 1, 2, 3. Satu tuh mandinya berarti berapa kali? Oh, 1 kali pas haid. Nah, berarti ibu-ibu ngambilnya yang pertama. Ya. Kalau mau ambil yang kedua silahkan. Ambil yang ketiga juga silahkan. Boleh ya. Baik, alhamdulillah. Ada lagi nih pendapat yang keempat. Ternyata masih ada sisa 1. Pendapat keempat mewajibkan mandi 1 kali saja dalam sehari semalam. Kalau tadi kan sekali ketika selesai haid.
Kalau ini sekali sehari semalam. Apa mau ngambil ini? Pendapat ini diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu dan Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj mengatakan bahwa istihadah adalah hadas yang berkepanjangan seperti air kencing. Karena itu istihadah tidak menghalangi salat dan puasa, tetapi penderita istihadah harus membersihkan kemaluannya sebelum wudu dan membalutnya dengan pembalut. Ya, dan diharuskan memperbarui wudu setiap hendak salat fardu dan kemudian mandi sehari semalam. Kenapa ibu-ibu kok ada mandi sehari semalam gini? Ibu-ibu, kalau kita orang Indonesia Raya, adat istiadat kebudayaan kita mandi sehari berapa kali? Oke, sepakat. Di Arab sana kalau cuacanya dingin luar biasa yang sangat ekstrim, itu pernah kami tinggal di daerah Yaman namanya Sana'a, itu udaranya ibu-ibu -4. Dan ibu-ibu tahu kalau kita membiarkan tubuh kita tidak diselimuti macam-macam itu dinginnya sampai tulang. Ya, pernah kan di zamannya para sahabat kejadian ada orang terkena luka kemudian dia junub, ya, disuruh mandi sama sahabat. Habis mandi meninggal. Rasulullah menyalahkan. Ya, karena memang kondisinya dinginnya dingin banget, ya. Kami tuh jujur ya ibu-ibu, kalau pas lagi kondisi dingin kami nggak mandi setiap hari. Lah gimana mau mandi dingin banget? Ya. Kalaupun pakai air hangat, nanti habis selesai mandi dingin lagi. Ya. Dan ibu-ibu tahu, berarti bau dong jorok. Enggak ada bau. Ya. Nggak berkeringat. Jadi bisa dipastikan wanita-wanita Arab itu kalau pas dinginnya luar biasa itu nggak mandi tiap hari. Ya. Nggak mandi tiap hari. Karena kalau mandi justru mudarat, bahaya. Yang ada nanti tambah ngilu-ngilu badannya. Ya. Orang Indonesia itu kalau pas ke Yaman yang nggak kuat cuaca ekstrim biasanya mimisan. Ya, baik itu di musim panas ataupun di musim dingin. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu di Indonesia ini minimal ibu-ibu pernah hidup musim hujan atau cuaca minimal berapa? 16. Kami pernah waktu itu camping di teras Merapi 14 tuh pernah. Ya, di teras Merapi. Ya. Baik itu baru 14, ini -4, -3, -2. Ya. Makanya di sini ada mandi wajib 1 kali. Ya, karena memang mereka kalau nggak seperti ini nggak akan mandi. Ya. Baik, sudah nggih? Berarti pendapat yang keempat adalah dia mandi sehari 1 kali. Wanita-wanita yang pernah mengalami istihadah yang pertama adalah Zainab binti Jahash. Sudah tahu ya, berarti Zainab binti Jahash ini siapanya Rasulullah? Ya, istrinya Rasulullah. Istrinya Rasulullah yang bernama Zainab ada berapa ibu-ibu? Zainab binti Jahash dan Zainab binti Huzaimah. Ini ada 2. Baik, yang kedua adalah Hamna binti Jahash. Yang ketiga adalah Ummu Habibah binti Jahash. 3 nih kakak beradik semua nih. Nah. Yang keempat adalah Fatimah binti Abi Hubaysh. Baik, kemarin sudah dijelaskan belum ya larangan-larangan untuk wanita haid dan istihadah? Belum? Saya selesaikan sekarang ya, Ali, izin ya. Baik. Di antara larangan-larangan untuk wanita yang haid. Pertama, biar nanti di pekan berikutnya Bu Reni insyaallah nifas dan menopause serta keputihan ya Mbak Ali. Oke. Yang pertama, larangan-larangan ketika haid. Haid dulu karena kemarin belum ya. Yang pertama, adanya larangan untuk sholat. Dilarang wanita haid itu sholat. Gimana ya saya kalau nggak sholat itu kumul ya ya. Saya kalau nggak sholat itu nggak semangat, tapi saya haid ya tetepan, nggak boleh dosa. Ya. Dan tidak wajib mengqadhonya. Wanita yang haid kalau dia meninggalkan sholat nggak wajib mengqadho, kecuali kalau dia mengira dia haid ternyata istihadah, maka dia wajib mengqadho. Atau dia datang haid tapi dia belum sholat, nah itu kan diqadho. Ya, untuk selain itu maka tidak ada qadho bagi wanita haid. Baik. Kemudian yang kedua adalah wanita haid dilarang untuk, mohon maaf ya, melakukan hubungan biologis bersama suaminya. Tidak diperbolehkan. Ya, maka kalau ada suami yang menyuruh istrinya untuk melayani dalam keadaan kondisinya sedang haid, maka boleh seorang istri menolaknya kalau dia haid. Tapi kalau dia istihadah,
maka dia boleh melayani suaminya dan tidak boleh berpura-pura mengatakan kepada suaminya saya sedang haid. Kalau istihadah. Paham, Bu? Ya. Oke, yang ketiga adalah seorang wanita haid tidak boleh berpuasa, tapi wajib untuk mengqadhonya kalau puasa tersebut adalah puasa Ramadan. Baik, ada permasalahan sedikit begini. Ibu, misalnya, dengarkan dulu, mungkin ini masalahnya Ibu. Kita selesai haid pada waktu sahur. Selesai itu haid, sudah selesai. Tapi belum mandi. Kenapa? Karena harus buru-buru menyiapkan sahur. Nanti kalau saya mandi sejam 2 jam, keluarganya belum pada sahur, adzan subuh. Iya. Maka apa yang dilakukan ibu? Yang dilakukan ibu menyiapkan sahur dulu, misalnya ya. Baru kemudian adzan subuh ibu dalam kondisi belum mandi. Maka boleh bagi ibu-ibu untuk mandi setelah masuk waktu subuh dan sholat subuh pada waktunya. Dan juga boleh untuk berpuasa, gitu ya. Itu yang mau ditanyakan atau ada lagi? Tadi kan sholat di jam 11 sebelum waktu zuhur itu keluar darah. Cuma di saat asar dan maghrib itu kan tidak bisa keluar lagi. Nah, kalau di dalam keadaan Ramadan puasa itu gimana? Orang istihadah puasa. Ternyata besoknya baru keluar haidnya itu gitu. Berarti dalam kondisi seperti ini, berarti gini, pas waktu subuhnya dia berhenti atau keluar? Berhenti. Berarti dia salat. Oke. Siap. Keluar lagi jam 11 dibatalin. Tetap dibatalin. Dia ambil pendapat yang istihadah dulu, karena kan dia berhenti subuhnya. Kemudian dia puasa jam 11 keluar, berarti dia haid, batalin. Tapi di asar di maghrib dia berhenti. Maksudnya tidak keluar seperti yang tadi itu. Cuma kondisinya sekarang puasa gitu. Sebentar, kok rumit banget ya? Sebentar. Ibu Ramadan, misalnya ibu keluar darah jam berapa? Jam 11. Oke, 11 siang keluar darah. Berarti ibu buka puasa. Itu tetap buka, tapi di Kan jam 11. dan maghrib itu mampet. Kalau puasa misalnya kita keluar darah, maka dihukumi awal gini loh Bu. Asal muasal darah itu kan kita kembali ke darah haid. Kalau ada orang dia lagi puasa keluar darah, maka yang pertama kali dihukumi bukan darah istihadah, tapi darah haid. Karena dia keluar darah, ada darahnya. Buka. Ya, oke. Sudah Bu? Ada yang bisa dibantu lagi? Oke. Terus dia buka tuh sampai maghrib. Sudah. Terus? Ternyata asar maghrib itu mampet. Asar maghrib Nggak keluar lagi. Berarti tetap dia sampai maghrib, karena nggak ada yang namanya puasa sepotong. Kan nggak ada puasa sepotong. Kalau puasa kan berlakunya 1 hari 1 malam. Oke. Betul. Berarti kalau begitu keadaannya dia terhitung dengan haid. Ya, sampun Bu, alhamdulillah. Baik, maka dilarang orang yang haid berpuasa, tapi dia wajib untuk mengqadha. Ibu-ibu jangan main-main dengan qadha. Jangan main-main dengan qadha. Ibu-ibu yang namanya qadha puasa itu hutang. Maka sudah selayaknya kita segerakan untuk membayar kalau tidak ada udzur, ya. Beda sama orang kalau nyusuin, hamil, itu beda lagi hukumnya. Tapi kalau ibu-ibu sehat walafiat, ibu-ibu bisa mengqadha tapi di nanti sampai datang Ramadan berikutnya belum qadha, maka kata Syekh Utsaimin ini termasuk bagian dari dia telah melalaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang belum mengqadha segera diqadha. Kenapa? Karena ini adalah utang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, dilarang untuk wanita haid ini dilarang untuk dijatuhi talak. Jadi nggak boleh seorang laki-laki mentalak istrinya ketika haid, nggak boleh. Ketika hamil boleh nggak teman-teman? Ayo, ada laki-laki dia mentalak istrinya ketika hamil, boleh. Masa iddahnya sampai kapan? Sampai dia lahiran. Tapi kalau haid tidak boleh. Tidak boleh wanita yang haid ditalak atau dicerai. Baik, yang keberapa? Yang kelima, dilarang untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Sebentar saya ambil juga contoh gini. Ibu-ibu, tolong perhatikan, mumpung saya keinget. Baru kemarin ada yang menanyakan karena ya. Ibu-ibu umroh. Oke, umroh. Amin. Ibu-ibu umroh. Kalau kemarin kan saya bilang ya, kalau ibu-ibu itu tahu masa kebiasaannya itu gampang. Pilih jadwal umroh ketika ibu-ibu bukan masa haid. Kan sekarang banyak jadwal umroh mau kapan saja, ibu-ibu bisa milih.
bilang suamiku kalau mau, saya ini kosong nih, bukan jadwal haid saya, umrohnya tanggal sekian ya, gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu termasuk orang yang nggak tahu kebiasaan haidnya, nggak teratur haidnya, maka ketika misalnya ibu-ibu umroh, ibu-ibu turun di Madinah, ya landingnya di mana? Di Madinah. Maka ketika di Madinah ibu-ibu dapat haid, misal umroh ambillah yang 12 hari, paket 12 hari. Maka ketika ibu-ibu haid di Madinah dan ketika ibu-ibu melewati mikot, berarti mikotnya dari mana teman-teman? Bir Ali, ya, atau Dzulhulaifah. Maka wanita-wanita yang haid ini boleh dia meniatkan ihram, meniatkan labbaik Allahumma umratan, boleh. Ya, tapi yang nggak boleh adalah dia melakukan tawaf. Berarti tawafnya diakhirkan. Boleh sa'i? Boleh. Sa'i itu boleh, tidak ada syarat untuk suci. Begitu ya. Nah, kapan tawafnya? Tawafnya kalau sudah suci, dia tawaf. Ya. Tapi kalau misalnya ada juga pendapat ulama gini, kalau misalnya sampai pulang ternyata belum suci, ya. Padahal perjalanan dari Indonesia ke Mekah itu cukup jauh. Maka ada ulama yang mengambil pendapat kalau demikian ambil masa darurat. Jadi maksudnya darurat itu diperbolehkan karena daruratnya di masa dia mau kepulangan, dia tawaf hanya tawaf yang wajib saja. Ya, setelah itu kemudian pulang ke negaranya. Tapi kalau masih ada waktu yang cukup panjang, ditunggu sampai suci, baru kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu ya ibu-ibu. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, wanita yang haid. Ini perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan mutlak tidak boleh baca Al-Quran, ada yang mengatakan bolehnya membaca Al-Quran. Pendapat yang rajih bahwa wanita haid boleh membaca bagian dari ayat Al-Quran, dan yang tidak boleh adalah wanita yang junub. Wanita yang haid masih boleh membaca Al-Quran. Ya, masih boleh membaca Al-Quran karena di zikir pagi dan petang juga ada ayat Al-Quran. Ya, yang nggak boleh orang yang junub. Sudah habis berhubungan suami istri, kemudian dia belum mandi, maka tidak membaca Al-Quran. Ya, dia tunggu sampai dia mandi baru boleh membaca Al-Quran. Baik, kemudian untuk memegang mushaf itu juga berbeda pendapat para ulama. Ada yang membolehkannya dengan syarat dia harus melapisi ya mushafnya dengan satu helai kain atau pakai sarung tangan, atau boleh memakai mushaf yang ada terjemahannya. Ya, baik. Kemudian untuk wanita haid apalagi ya? Oke, oh ya, aktivitas yang dibolehkan untuk wanita haid adalah memotong kuku, boleh. Karena kalau teman-teman mungkin zaman dulu ya adanya larangan memotong kuku itu tidak ada dalil yang jelas. Ya. Pernah nggak ibu-ibu dipotong kuku nggak boleh gitu ya? Pernah. Dan bolehnya menyisir rambut, rambut disisir boleh. Jadi jangan sampai ibu-ibu pas haid nggak pernah disisir, haidnya 14 hari sampai suaminya bilang astagfirullah, itu rambut nggak pernah disisir gitu ya. Boleh nyisir rambut. Ya. Dan tidak perlu juga ketika rontok dari rambut kemudian dipendem rambutnya, dikumpulin, dikubur. Nah, itu juga nggak ada dalilnya. Pernah kan? Saya juga pernah mengalami itu. Nah, jadi saya dulu waktu masih sanawiyah tuh Bu, ya, saya dipesani oleh ibu saya, Dok, kalau kamu haid disisir rambutmu rontok dikumpulin. Saya dulu nurut, dikumpulin. Bu, ini terus diapain Bu? Nanti kalau kamu pas mandi besar dicuci katanya ya. Yo, saya nyuci tuh Mbak Des. Ya, terus diapain lagi? Dikubur. Yo, saya ikutan. Tapi setelah tahu oh ternyata nggak ada dalilnya, ngapain kita capek-capek? Ini ya. Ya boleh potong kuku, ya boleh, ya, yaitu wallahu taala alam. Dari mana ya? Tapi yang jelas tidak ada dalil yang menunjukkan tidak bolehnya wanita haid menyisir rambut. Boleh sampoan enggak? Ya, boleh. Ya baik. Baik ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan karena sudah habis waktunya. Nanti insya Allah Ummu Ali tolong diingatkan yang belum selesai adalah pembahasan masalah nifas, menopause dan keputihan. Begitu ya. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Jazakunallahu khairan, barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.